persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan akan melawat setiap kita yang haus dan rindu datang menghampiri tahtanya yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siapkan hati kami ya Bapa. Kami datang hampiri tatamu yang kudus. Kami ingin menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau melawat setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Penuhi hatiku dengan hadirat Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Mari sama-sama dari awal kita sembah Dia, katakan penuhi hatiku, sembah dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku menyangkan tangan-Ku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita naikkan doa kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami. Kami selalu rindu berada di dalam hadirat-Mu. Kami suka ya Tuhan Yesus, kami senang menyembah Engkau. Kami merasakan kekudusan-Mu melingkupi setiap kami ya Allah kami. Kami mau ya Tuhan Yesus tenggelam lebih dalam lagi menikmati kasih, menikmati setiap kebaikan-Mu di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami lebih lagi ya Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap kami. Kami rindu menyatakan, oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
dan kami selalu diam di hadirat-Mu. Kami dapat tenang duduk diam di kaki-Mu, Yesus Tuhan. Hanya bisa tenang di dalam pelukan kasih-Mu. Oh Tuhan, syarararara, syararabayarara. Kami sembah Allah yang Maha Kudus, yang layak terima hormat, terima pujian, terima segala kemuliaan. Oh Tuhan, hurara pa 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 pa. Yesus, kehendak-Mu jadilah, kehendak-Mu jadilah. Oh Yesus, setiap hari penuhi kami. Itu kesukaan kami. Oh Yesus, kami suka menyembah, kami senang menyembah. Oh haleluya. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu, Yesus. Sembah dan puji nuitatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Raja kami. Mari sama-sama dari awal nyanyikan bersama. Yesus kami puja, haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita ulangi lagi bersama, katakan Yesus, Yesus kami puja. Oh, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah
sertaku, Yesus. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, ajar kami Tuhan di menara doa ini untuk bisa mengenal, mengerti akan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau tunjukin jalan-jalan-Mu buat kami. Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan, percayakan kami Tuhan. Ya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang lebih besar lagi ya Tuhan. Kami rindu melihat ya Tuhan, kota kami Tuhan diselamatkan. Seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasih diselamatkan ya Tuhan. Bahkan kami rindu melihat ya Tuhan, bangsa kami diselamatkan ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau pakai hidup setiap kami ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan dengan sakit penyakit. Aku percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh semuanya. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu dalam pergumulan. Ya Tuhan, yang membutuhkan hikmat-Mu, pengertian-Mu ya Tuhan, nasihat-Mu. Ya Tuhan, bahkan keberanian untuk melakukan. Berikan ya, biarlah Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami roh kerendahan hati-Mu ya Tuhan. Belas kasihan-Mu ya Tuhan, kesabaran-Mu ya Bapa buat tiap kami. Kami rindu bertumbuh ya Tuhan, bertumbuh. Dalam nama Yesus, semoga kita siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk bisa sama-sama belajar. Lalu kita akan mendoakan, kita berdoa. Jadi gini, programnya adalah bahwa menara doa ini adalah di mana kita doa, muji, nyembah, kita baca firman, mendengar firman. Lalu saya ingin ajak saudara begini, firman yang saudara dengar, yang saudara catat, saudara pahami, itu harus dijadikan sebagai bahan pokok doa. Dalam doa-doa pribadi, katakan amin. Entah itu apa, apa itu mungkin merupakan arahan, nasihat, ya kan saudaraku, ya kan, bahkan mungkin itu koreksi atau teguran. Biar itu harus didoakan supaya saudara dan saya kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Karena janji Tuhan dalam hidup kita harus pegang saudara janji Tuhan ini. Jalan hidup orang benar, ya, makin lama makin bertambah apa? Seperti dari dari fajar sampai rembang tengah hari. Kita jalan itu terus sampai naik ke surga, jalannya naik. Saudara, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Nah, jalan menuju kemuliaan itu, jalannya apa saudara? Menurun. Ketika saudara mungkin rasa seperti kayak dilemahkan, direndahkan, dibuat tidak berdaya, itu kadang-kadang adalah cara. Ya kan?
Di mana Tuhan sedang tuntun kita, saudaraku, untuk ya Tuhan masuk ya kan di dalam kemuliaannya atau diangkat dalam kemuliaannya. Katakan amin. Nah, karena kita harus ngerti tentang satu nilai atau hukum-hukum dunia yang berbeda dengan hukum kerajaan Allah. Ya, kalau di dunia semakin seorang meninggikan diri, ya, mempromosikan dirinya, mengangkat dirinya sendiri, maka di dunia itu semakin besar orang itu nampak terlihat. Itu di dunia. Jadi harus ini kan saudara. Tapi beda dengan kerajaan Allah saudara di hadapan Tuhan. Semakin seorang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, semakin tinggi Tuhan akan angkat dia. Saudara, ya kan? Makanya Pak ada istilah ya saudaraku, dalam perkataan Yesus yang pertama tentang Makarios, saudaraku. Tuhan kan berkata bahwa saudara, berbahagialah orang yang miskin. Petokos bahasa Yunaninya di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Artinya apa petokos? Petokos ini bukan kemiskinan dalam hal keuangan sebenarnya. Ya, tapi kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya kan? Kita sangat saudara, ya kan? Sangat membutuhkan anugerahnya setiap hari. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Ini yang kita harus dapetin pengertian di sini. Makanya hari ini saya akan kita akan bahas untuk kita doakan untuk tentang kerendahan hati. Tema ini gak akan pernah bisa selesai atau lulus, ya kan, sampai Tuhan panggil kita ke sorga. Tema tentang apa? Kerendahan hati. Karena tema kerendahan hati ini bicara tentang petokos, saudaraku. Harus bertumbuh, ya kan, kesadaran bahwa tanpa Tuhan, saudara, kita gak punya apa-apa, kita gak bisa buat apa-apa. Kita sangat butuh anugerah Tuhan, saudaraku. Nah hari ini makanya firman Tuhan katakan dalam Matius 23 ayat 11 sampai 12, kita akan baca sama-sama saudara. Matius 23 ayat 11 sampai 12, bacaan keras 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan Ini kayak paradoks bertentangan nih saudara ya. Waktu kita meninggikan diri, maka Tuhan akan rendahkan. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bilang, Tuhan, tanpa Tuhan aku gak bisa buat apa-apa, aku gak bisa punya apa-apa, gak bisa jadi apa-apa. Aku butuh Tuhan, aku butuh kemurahan-Mu, aku butuh kebaikan-Mu. Nah itu kalau begitu terus pola pikirnya, perkataannya, sikapnya, itu Tuhan angkat naik. Seperti konsep air ya. Air itu mengalir ke tempat yang Yang lebih rendah. Bukan tempat yang lebih tinggi. Kecuali pakai pompa, dia naik. Tapi tetap turun. Demikian pula dengan kasih karunia, hikmat, urapan, hadirat selalu mengalir kepada orang yang rendah hati. Nah, mungkin ini sebabnya hampir seluruh Alkitab, dari seluruh Alkitab saudaraku, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, selalu bicara tentang kerendahan hati. Ya, karena kesombongan adalah akar dari kejatuhan manusia. Saudara, akar kejatuhan daripada semua dosa, saudara, itu ada cinta uang, tapi sebenarnya kesombongan itu saudara. Ya kan, kesombongan itu menggantikan Tuhan dengan yang lain, salah satunya uang, ya kan? Kerendahan hati ini yang menjadi jalan menuju kemuliaan Tuhan. Saudara mau diangkat sama Tuhan? Saudara mau dimuliakan? Ya katakan amin. Kita mau dimuliakan, saudaraku. Itu kita doa, ya. Ada beberapa poin yang kita akan belajar jadi bahan doa kita sudah hari ini tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah tempat di mana hadirat Tuhan itu berdiam. Banyak orang tanya, ya kan? Kita mungkin banyak bertanya gini, gimana sih caranya aku bisa dapat hadirat? Aku bisa diurapi. Kalau aku melayani, aku bisa bawa hadirat Tuhan. Apa yang harus saya buat? Harus doa ya? Iya harus doa. Harus puji nyembah? Ya iya. Tapi paling penting adalah hatinya. Nih, ada satu ayat saudara, ayat yang paling mengejutkan. Yang ditulis oleh Alkitab saudaraku. Ya, Yesaya 57 ayat 15 saudaraku. Yesaya
7 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Dan juga bersemayam bersama-sama orang yang apa? Remuk dan apa? Rendah hati. Makanya kadang-kadang kita diizinkan Tuhan remuk. Kalau udah remuk kan nanti apa saudara? Ya udah gak bisa buat apa-apa, gak berdaya, lemah. Di situ kita butuh anugerah, itu rendah hati. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta ini saudara, dia tinggalnya di surga dan di tempat yang tapi dia nambahkan saudaraku, aku juga tinggal di mana? Orang yang rendah hati. Jadi ternyata tempat alamatnya Tuhan ada 2 ya alamatnya ya saudara. Yang pertama di mana? Alamat Tuhan di surga yang tinggi. Alamat yang kedua apa? Orang yang rendah hati. Banyak orang mencari hadirat Tuhan di tempat-tempat ini, ada hadirat gini. Iya betul. Ada satu tempat di mana kalau kita berdoa itu hadirat Tuhan kuat sekali. Tapi saudara saya ingin beritahu, sesungguhnya hadirat Tuhan ditemukan di dalam satu jenis hati tertentu. Namanya apa? Rendah hati. Ya, kesombongan membuat kita ini penuh dengan diri kita. Sehingga Tuhan gak punya tempat di sana. Tapi kerendahan hati kita bikin tempat, bikin ruang untuk Tuhan. Silakan Tuhan ambil kendali. Silakan Tuhan yang pimpin. Silakan Tuhan yang atur kehendakmu yang jadi. Itu namanya rendah hati, itu tempat. Jadi kerendahan itu tempat di mana? Ketika kita merasa kayak udah mulai sombong nih aku nih. Pasti akan sulit untuk masuk hadirat. Sampai kita mulai rendahkan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya kan saudaraku. Yang kedua adalah apa? Kerendahan hati adalah tanah. Tempat berkat Tuhan bertumbuh. Katakan amin. Tanah yang subur buat tempat berkat Tuhan itu bertumbuh. Karena ada satu kata-kata tulisan daripada mendiang Peter Wagner, itu profesor dokter teologi di Fuller, saudaraku, Amerika, saudara, di Pasadena. Saudara, dia berkata begini, kalau Tuhan angkat seseorang, pasti orang itu pernah rendah hati. Kalau dia mau naik lebih tinggi lagi diangkat sama Tuhan, dia harus lebih lagi rendah hati. Saudara bisa dapat gak sih? Dikatakan amin. Jadi benar, jadi kerendahan hati adalah tanah tempat berkat Tuhan bertumbuh. Dasar firmannya ini saudara, Yesaya 66 ayat yang kedua. Ya, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi kepada orang-orang inilah aku memandang. Jadi kalau Alkitab bilang Tuhan mengarahkan wajahnya, dia memandang, mataku tertuju. Itu bicara tentang apa? Tuhan memberkati orang itu. Dia jaga, dia lindungi, dia pelihara, dia cukupi, dia buat tambah besar. Itu. Jadi Tuhan tuh tidak memandang orang yang paling pinter. Merasa paling pinter, paling hebat, paling kaya, paling enggak. Tuhan memandang orang yang rendah hati dan yang gentar kepada firmanku katanya. Itu ayat itu. Jadi kerendahan hati ini bukan kelemahan. Kerendahan hati adalah posisi hati yang membuat seseorang tetap dapat diajar oleh Tuhan. Jadi kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 11 sampai 20, saya ringkas ya. Tentang ada suatu raja, saudaraku ya. Dia dibacain kitab Taurat, saudara. Dia bacain. Namanya raja ini Raja Yosia. Ya, waktu dia dengar baca firman saudara, reaksinya apa? Dia koyakan, dia robek saudaraku. Dia kan pakaian rajanya. Lalu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, dampaknya apa saudara di situ? Ya kan, karena hatinya lembut sama firman, Tuhan menahan penghukuman atas bangsa dia. Saudaraku, Yesus, Tuhan tidak cari orang yang selalu benar. Tapi Tuhan mencari orang yang selalu mau diajar, dibentuk. Katakan amin. Jadi kita harus berdoa, ya Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami kerendahan hatimu. Ajar kami tentang kerendahan hati.
Saudara gali terus firman-firman pengajaran tentang kerendahan hati. Kalau saudara mau hidupnya, saudara terus bertumbuh, berkat-Tuhan bertumbuh dalam hidup saudara. Katakan amin. Yang ketiga adalah saudara, kerendahan hati adalah jalan yang ditempuh Yesus menuju kemuliaan. Kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 9, itu Alkitab katakan Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Lalu itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepada dia nama di atas segala nama. Perhatikan urutannya saudara. Yesus merendahkan diri, ya, kemudian dia taat, lalu ditinggikan, saudaraku. Jadi merendahkan diri dulu, taat, lalu ditinggikan. Jadi saya berpikir begini saudaraku ya. Kita ini baru bisa mentaati daripada firman yang kita dengar kalau kita tuh belajar rendah hati. Sulit kalau kita nggak merendahkan diri untuk taat apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita taat, baru Tuhan tinggikan kita. Tuhan berkati kita, saudaraku yang Yesus. Kita contoh aja saudara, kerendahan hati daripada Petrus itu ditunjukkan pada waktu perjumpaannya yang pertama dengan Yesus. Ya, ketika Yesus perintahkan tebar jalamu, ya kan, bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Apa jawaban Petrus? Ini jawaban orang rendah hati, bukan orang yang munafik palsu gitu saudaraku, ya kan? Dia bicara tentang akui fakta. Guru, dia bilang, sudah sepanjang malam, ya kan, aku bekerja mencari ikan. Itu fakta. Dia gak sangkali fakta saudaraku, ya kan. Tetapi dia katakan, karena engkau yang menyuruh, aku akan lakukan juga. Saudara bayangin, yang nyuruh siapa? Yesus. Latar belakang Yesus itu bukan nelayan. Dia nelayan profesional. Kalau dia sombong, dia bilang, dia pasti bantah. Aku udah kerja semalaman, tidak ada satu ikan pun enggak. Sekarang siang. Dan yang kasih nasihat, kamu bukan nelayan, kamu tahu apa? Aku lebih tahu, itu sombong. Kerendahan hati yang membuat kita bisa taat. Yang ngerti katakan amin. Ya, ketika kita taat, disitulah Tuhan akan angkat kita menuju kemuliaan. Sakitmu disembuhkan, kehidupanmu diubahkan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Tidak ada mahkota tanpa kerendahan hati. Tidak ada peninggian tanpa merendahkan diri. Lihat kehidupan Yesus. Lahir di palungan, bukan di istana raja. Padahal dia raja di atas segala raja. Hidup sebagai anak tukang kayu, sudah bayangin. Membasuh kaki murid-murid, melayani orang sakit dan berdosa. Lalu apa? Mati di kayu salib pakai baju mewah enggak? Enggak, ditelanjangin, saudaraku. Dan justru karena itulah Bapa sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Ya, kesombongan berusaha naik dengan kekuatan sendiri, tapi kerendahan hati mengizinkan Tuhan mengangkat kita pada waktu Tuhan. Katakan amin. Saya kasih perumpamaan tentang pohon mangga, saudaraku. Pohon mangga yang tidak berbuah biasanya berdiri tegak. Saudaraku, ini ada ilustrasi yang bagus, saudaraku. Tetapi pohon yang penuh buah justru semakin apa? Merunduk, saudara. Semakin besar buahnya, semakin rendah dahannya. Demikian pula dalam kerajaan Allah. Semakin besar seseorang di hadapan Allah. Saya ulangi, semakin besar seseorang di hadapan Allah, semakin rendah hati dia di hadapan manusia. Katakan amin. Ya saudara ya. Saya tuh ngelihat memang banyak ya orang hamba-hamba Tuhan yang dipakai cara luar biasa. Itu jarang dia cerita tentang diri dia loh. Semua dia mengacunya kepada ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ini semua karena Tuhan kirim orang-orang yang bantu saya. Wah, ini jadi belajar kita. Katakan amin. Ya kan, kalau orang sombong selalu cerita tentang apa yang dia buat. Itu karena dia. Apa jasa-jasa dia. Dia yang inilah, dia yang inilah. Dia yang memulai, dia yang ngerintis lah, dia buat inilah. Itu. Nah,
saudaraku. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya kita bertumbuh dalam kerendahan hati. Kata Nabi saudara, itu dulu, itu kita semua lakukan itu. Tapi kita harus punya target. Saya kasih contoh seorang rasul besar yang bernama Rasul Paulus. Saudara lihat, kita lihat rasul ini bertumbuh dalam kerendahan hati. Saudara sudah tahu ya. Kalau kita lihat, kalau dia tulis, dalam tulisannya itu menyatakan, tulisan atau kata-kata kita menunjukkan siapa kita. Katakan amin. Ya kan, ini kita ini orang yang bertumbuh ke dalam kerendahan hati atau bertumbuh makin sombong. Saudara, ya kan? Kita lihat sini, saudara. Di awal pelayanannya Paulus sebagai rasul, dia tulis dalam Galatia 1 ayat 1. Aku ini rasul Yesus Kristus. Betul apa? Sombong enggak? Ya enggak, sombong, emang benar dia rasul. Tapi dia tulis tuh jelas-jelas. Galatia 1:1. Lalu saudara dalam perjalanannya kemudian bertumbuh. Berapa tahun kemudian dia tulis surat kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 9. Ya saudara, dia katakan, ya kan, saya ini adalah orang yang paling hina di antara para rasul. Jadi saudara, dari aku mau kasih tahu ya, aku ini rasul, tau gak? Ya kan, bukan basing-basing, bukan palsu. Aku rasul asli Yesus Kristus. Itu Galatia 1:1. Saudara, tapi setelah dia berjalan sama Tuhan, diproses, diremukkan, dilemahkan, direndahkan, dia belajar banyak. Dia bilang, di antara para rasul, aku yang paling hina lah. Terus bertumbuh lagi, pelayanannya makin luas, makin dewasa. Dia tulis surat kepada jemaat di Efesus, Efesus 3 ayat 8. Apa perkataannya dia saudara? Dia gak bilang lagi sebut di antara rasul. Di antara orang Kristen, di antara orang percaya, aku ini yang paling hina. Tadi di antara rasul dia yang paling hina kan? Sekarang dia turun lagi saudara, di antara orang percaya, aku yang paling rendah. Lalu menjelang dia meninggal dunia. Saudara, di 1 Timotius 1 ayat 15. Saudara, dia tidak bilang lagi. Saudara, rasul lah, umat Tuhan lah. Dia bilang begini. Yesus Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada saya. Lewat kesabarannya. Ya kan, lewat kesabarannya. Saya bisa jadi orang sabar. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Dan di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Jadi dia dudukan diri dia saudara sebagai apa? Orang dari antara orang berdosa, dia yang paling berdosa. Keren, semakin tinggi pelayanan Rasul Paulus, semakin rendah hati, semakin rendah pandangannya terhadap apa? Dirinya. Dia mau bilang, semua karena Tuhan. Tema rendah hati itu tema yang saya suka. Karena saya masih dan ingin sekali belajar untuk sampai ke level ini. Katakan amin. Kerendahan hati bukan pura-pura untuk dipuji, untuk cari validasi orang, bukan. Enggak. Orang rendah hati bukan, semua enggak ada tentang dirinya lah. Semua ke Tuhan arahnya. Bukan juga pengecut. Orang rendah hati bukan orang yang pengecut, orang lemah enggak. Justru dia punya roh keperkasaan, roh keberanian karena Allah yang menyertai dia. Katakan amin. Saya bayangkan, saya jangan berpikir rendah hati mah penakut lah, pengecut lah, gak bisa mau buat apa-apa, gak mau ngomong apa-apa. Udah, beda. Saudaraku. Nah, bagaimana caranya hidup dalam kerendahan hati? Saudara, ya kan, supaya kita bisa terus diberkati oleh Tuhan. Yang pertama apa saudara? Ingat bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Katakan amin. Ya, kita bisa ini, punya ini, bisa ke situ, bisa ke sini. Kita harus akui itu semua karena pemberian dari Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7, Paulus dia jelaskan begini kepada jemaat di Korintus. Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Maksudnya gini, semua talenta, semua kesehatan, semua jabatan, semua keberhasilan, bahkan pelayanan, kau bisa kenal si A, si B. Semua itu adalah anugerah.
Kalau kita bisa menyadari hal ini, saya yakin kesombongan gak punya tempat di dalam diri kita. Nah, dalam bagian lain Paulus menegaskan lagi saudara tentang kau ingat deh siapa kau nih dulunya. Kalau kau pacak sekarang hebat, jangan kau sombong. Nah ini 1 Korintus 1 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Kita ingat gak? Saudara ingat gak waktu kita dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kita kan dulu lemah. Kita juga dulu miskin, gak punya apa-apa, gak dikenal siapa-siapa. Tapi Tuhan pilih kita, kata Paulus. Kata firman Tuhan, untuk memalukan mereka. Ingat, jangan sombong, intinya gitu. Ya saudara, terus ayat 28, 1, 2, 3. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegang diri di hadapan Allah. Karena perjalanan hidup orang Kristen itu perjalanan atau perjuangan untuk belajar terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya katakan amin. Ketika terus merendahkan diri, saudara akan jadi orang besar di hadapan Tuhan. Orang besar di hadapan Tuhan selalu terlihat dari apa? Rendah hati di hadapan manusia. Ya. Ada satu hukum rohani yang sangat menarik saudara. Tuhan tidak pernah kesulitan memakai orang-orang lemah, orang-orang bodoh. Ya. Orang-orang miskin. Gak sulit. Tapi Tuhan sering kesulitan memakai orang yang merasa dirinya apa? Hebat. Ini khotbah ini nggak enak kalau kita nggak mau belajar rendah hati, betul gak? Ini khotbah yang paling nggak enak buat orang sombong, saudaraku. Beberapa mungkin ini nyindir aku nih kali. Saya emang nggak ada kepentingan apapun untuk hal itu, tapi kepentingan saya adalah saya ingin mengajarkan jalan Tuhan, yang dimana saya ingin belajar untuk itu. Ketika orang-orang tidak mau belajar, please. Gak usah baca, gak usah denger. Ya saya abaikan itu. Saya ngerti, katakan amin. Karena saya gak ada maksud untuk mau nembak si A, si B. Gak ada urusan saya kan. Saya bukan Tuhan, ya kan. Katakan amin saudara. Gitu juga mungkin kita ya dalam hidup saudara mungkin gitu. Kita gak itu. Ya kan. Mari kita sama-sama belajar. Mengejar, ya kan. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia. Yang kedua, bagaimana caranya hidup dalam kerendahan hati, saudara? Pertama ingat, ya ingat Tuhan, ingat identitas kita. Kita ini siapa? Dulunya siapa? Kalau kita sekarang ada, itu karena Tuhan. Yang kedua adalah apa saudara? Kita mau diajar dan dikoreksi. Sampai kapan? Ya terus sampai ini kan. Orang sombong kalau dinasehati, kalau diajar, dia akan bela diri. Tapi kalau orang rendah hati memperbaiki dirinya. Saya kasih contoh tentang Daud dan Saul. Saudara, Saul raja yang pertama, Daud raja yang kedua. 1 Samuel pasal 15 ayat 30-31 saudara. Ini ada tulis, kita baca sama-sama yuk. Ayat ini jawaban Saul ketika ditegur oleh Samuel. Ketika dia menolak perintah Tuhan untuk apa? Membinasakan seluruh orang Amalek, termasuk juga ternaknya. Sama Saul saudara, rajanya namanya Raja Agag, itu gak dibunuh. Lalu ternak-ternak yang bagus-bagus juga diambil semua, dia gak dibunuh saudaraku. Lalu Samuel datang, saudara, lah kau nih gak lakukan perintah Tuhan. Ditegur saudara, ditegur dia di hadapan orang banyak. Tegur kau. Saudara bacalah di dalam pasal ini, saya nggak ada waktu ini. Saya mau coba menjelaskan tentang orang sombong sama orang rendah hati. Saul simbol daripada orang sombong saudaraku.
Lihat saudaraku, apa jawaban dia? Kita baca sama-sama. Dia udah jadi raja ya. Ya kan? Dulu dia tuh saudara bukan siapa-siapa dia. Bukan siapa-siapa. Orang gak kenal dia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkan juga hormatmu. Keren gak? Keren kata-kata ini. Ya dah. Di depan para tua-tua bangsaku. Di depan orang Israel. Ya aku salah sih salah. Tapi kau nih negor. Tunjukin dulu hormat kamu. Aku nih raja. Hebat. Jadi artinya apa sih ini? Saul tidak bersedia ditegur. Setelah Saul menolak firman. Akibatnya apa? Ya Tuhan tolak Saul lah jadi raja. Karena Tuhan tuh pasti menentang, menolak. Orang sombong. Orang sombong itu langsung jadi lawannya Tuhan tuh. Ayo tolak. Kita lihat Daud saudara. Sebenarnya kan simpel aja saudara. Kalau ditegur kan gitu. Ya udah, aduh mohon maaf. Saya udah berdosa sama Tuhan. Saya tobat deh. Jadi gimana nih mestinya? Bunuh agak, bunuh. Ini dah ya. Saya rasa tetap lanjut tuh. Betul dah saudara? Karena kan Tuhan juga lihat ini kan. Tapi emang ini dari awal. Saudaraku. Udah kayak gini. Jadi saya melihatnya gini saudara. Kalau orang sombong ya. Sombong tuh menghasilkan dua cabang. Saudara tahu gak? Waktu orang ini di bawah, lagi di bawah ya. Dia tuh pasti orang minderan. Minder. Rendah diri. Beda loh orang pemalu sama orang minderan. Minder karena rasa lihat dirinya kecil. Gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa dibanding orang lain gitu loh. Itu sombong sebenarnya, akar sombong. Akarnya sombong. Itu Saul kan gitu saudara. Waktu dipilih mau jadi raja betul gak? Dia sembunyi kan. Dia sembunyi. Karena dia itu minder, dia malu. Kalau orang minder, orang itu sama dengan sombong. Ketika dia diangkat jadi raja. Lalu ibu-ibu puji-puji Daud. Lebih daripada dia. Itu dalam banget sakitnya. Kenapa orang minderan tuh kalau ini kan makin sakit. Nah waktu dia jadi raja. Sudah dia berkuasa. Keluar saudara. Siapa dianya? Tolonglah aku memang salah. Tapi tunjukkan juga hormatmu padaku. Kayak kita sama orang tua kita. Kita nih salah. Sama orang tua kita saudaraku. Kita ini udah hebat tuh. Udah jadi orang hebat. Mama-mama kita mungkin adalah tua. Depan orang banyak. Kau tegur kayak gitu kan. Dimarahin. Langsung bilang kita hardik mama kita. Ma, kau jangan. Aku bukan anak kecil kau lagi. Itu sombong. Itu bisa jatuh itu. Tapi kita lihat Daud. Setelah dia berdosa dengan Batseba. Saudaraku. Nathan tegur dia. Saudaraku. Ya, dia tegur, kau tuh orangnya. Apa kurangnya Tuhan sudah ngasih kamu. Sekarang kau ambil lagi istrinya. Kau bunuh suaminya. Kau tuh orangnya. Apa jawaban Daud? Saya tahu. Tidak banyak ngomong dia. Jawabannya apa? 2 Samuel 12 ayat 13. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ada tambahan kata lagi, kalimat lagi. Dakate. Sudah, ya betul gak? Nah Tuhan lihat ini kerendahan hati. Aku sudah dosa. Dakate alasan lagi. Ya aku salah. Tapi cara kau negor tuh coba. Enggak, dia gak ngomong gitu. Saudaraku. Atau pengen alasan. Ya karena kan aku kan gini. Enggak. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud. Nah ini dia Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Artinya Tuhan sudah ampuni dosamu itu. Sejauh timur dan barat. Itu artinya pengampunan. Artinya Tuhan sudah ampuni dosamu. Engkau tidak akan mati. Saudaraku. Lanjut gak dia jadi raja? Lanjut. Seandainya Saul. Ya aku sudah siap salah. Orang sombong tuh udah gak benar. Udah paling benar. Udah paling ngerti itu. Bodoh makanya orang sombong. Tapi kalau orang rendah hati. Dia ngamati, dia lihat, dia denger. Dia pikir, dia doa.
Dia tanya hikmatnya apa, pengertiannya apa, nasihatnya apa. Katakan amin. Nah ini di luar konteks ya. Saya yakin ini pasti karena kerendahan hati akarnya. Kan ada orang, saya tertarik dengan ini cerita. Kenapa kok satu orang ini digaji 10 kali lipat daripada orang ini. Orang ini itu dia seperti kayak dia seperti komplain lah sama bosnya. Bos, kenapa gaji aku sama dia, atasan aku, kok bisa 10 kali lipat daripada aku? Apa bedanya? Dia kerja. Nggak sekeras aku kerja tuh keras loh. Lebih capek aku dari dia. Tapi gaji dia lebih banyak. Kenapa aku lebih sedikit? Bosnya nggak banyak alasan, nggak jelasin apa-apa. Sekarang kau pergi ya ke satu tempat itu. Pergi kok ke satu gudang itu. Contohlah gudang, ya kan saudaraku, ya kan situ. Ya kan? Nanti apa yang kau lihat, kau ini kan. Ya, lapor sama aku. Kalau lama kemudian dia pergi, dia balik lagi. Apa yang kau lihat? Yang ada barang. Terus kau lihat ada apa lagi? Ada apa lagi? Tunggu bos. Dia jalan. Pergi lagi dia ke gudang. Oh ada forklift. Oh forklift. Balik lagi. Ada forklift barang sama kau forklift. Bosnya nanya, forkliftnya ada berapa? Berapa ya? Tunggu bos, minta waktu. Aku pergi dulu ke gudang lagi. Aku hitung dulu. Hitung. Dia balik lagi. Bos, forkliftnya ada 5. Nah sekarang berapa yang jalan, berapa yang parkir? Wah aku gak lihat lagi. Tunggu bos, aku balik lagi ke saudara ngerti gak? Nah nih, oke. Nah, kau berapa kali ke gudang? Sekarang kau panggil bos kamu, atasan kamu ya. Dia bilang, kau pergi ke gudang. Kau lihat, kau cerita sama aku. Nggak lama, orang yang kedua ini bos dia gajinya 10 kali lipat. Dia bilang, bos, itu barang ya sekarang sudah tersusun rapi. Total jumlahnya 150 ton. Ada 5 forklift. 1 rusak, 4 kerja. Karyawannya semuanya jalan dengan baik. Dia cerita dengan analisa lalu kasih nasihat gini. Kau dengar? Dia cukup sekali dia bisa cerita sama aku. Aku sudah bisa bayangkan keadaan gudang. Kau dia harus suruh satu lagi nggak beres, satu lagi belum lengkap. Perbedaannya di mana? Kau yang satu bisa sama-sama makan nasi, betul gak? Rendah hati itu mau belajar. Ketika kita datang di satu ruangan, ketika kita dengar khotbah bisa saudara-saudara, khotbahnya sama, tapi bisa saja penangkapannya berbeda, betul gak? Seperti contoh saudaraku. Jadi kalau orang yang selalu mau belajar, ngamati, dengar, lihat, doakan hikmatnya apa ya, pengertiannya apa ya Tuhan ya, tuntunannya apa ya. Itu pasti akan ada banyak hal saudara kan makin lebih cerdas. Katakan amin. Kayak contoh saudara, contoh nih, saya sudah bagikan di sini contohnya ya. Seorang bapak yang bijak, dia ngomong sama anaknya, 2 orang anaknya. Anak yang sulung, anak yang bungsu. Dia bilang begini, saya tuh mungkin mau meninggal. Saya kasih nasihat supaya kamu sukses lah dua-dua. Ya, pertama adalah kamu jangan kasih hutang kepada siapapun. Yang kedua, jelas apa? Nasihat pertama, jangan kasih hutang. Jangan kasih hutang lah. Kamu juga gak usah utang kalau bisa. Yang kedua, kulitmu jangan sampai kena matahari. 2. Saya ngerti? Itu aja 2. Apa? Nasihatnya, jangan kulit gak boleh kena matahari. Sudah, saudara. Anak yang pertama saudara, itu diwariskan itu usaha tokonya. Toko saudaraku. Ya kan? Toko. Sedangkan anak yang bungsu cuma dapat uang sedikit lah dari bapaknya, warisan sedikit uang, bukannya toko. Sudah tahu, sekian tahun kemudian mamanya tuh datang ke yang sulung. Gimana keadaan usaha kamu, bisnis papa ini segala macam. Wah hancur mak, dia bilang habis mak semua segala macam. Kenapa? Dia bilang itu bapak bilang jangan kasih utang. Iya kan? Iya kan dia bilang kasih utang. Jangan kasih utang, aku gak kasih utang, orang gak ada yang mau beli.
Sekarang kan harus utang, ya kan? Jangan kasih utang, itu pertamanya kan. Yang kedua, Bapak bilang jangan sampai kena matahari. Ya udah jangan sampai kena matahari, ya kan? Jadi ya aku usahakan, dia bilang gitu kan. Dia kan, ya apa nama saudaraku ya. Jadi akhirnya dia tokonya saudaraku ya jarang buka. Karena kena jangan sampai kena matahari. Saudara. Habis usahanya. Tapi yang kedua saudara, dia bilang, ya kan, usahanya makin besar. Usaha makin besar. Dia bisa kebeli rumahnya besar segala macam. Mamanya nanya, kok bisa kamu bisa usaha? Ya aku ikutin nasihat Bapak. Yang pertama dia bilang itu kan, Bapak bilang apa? Jangan kasih utang. Waktu ada orang mau utang sama saya kasih aja duit. Hati saya tenang. Sesuai dengan kemampuan saya. Saya senang, udah selesai. Ada damai. Yang kedua, Bapak kan bilang gak boleh kena matahari. Ya kan? Ya saya datang ke toko saya, usaha saya lebih pagi. Bukanya lebih pagi. Tutupnya waktu malam. Jadi semua langganan saya tahu, saya pagi sudah buka toko. Malam baru tutup. Dan gak pernah tutup buka. Sedangkan kokonya kalau matahari terbuka, sinar, tutup tokonya. Gak boleh. Ya kan gak boleh kena sinar matahari kata bapaknya, ya dah. Ya kan orang mau utang gak boleh, ya dah. Kalau dia kiatin, saudaraku. Saudara ngerti gak ceritanya nih? Ini kan bicara tentang apa? Kecerdasan. Jadi ada banyak orang tuh cuma dapatnya irinya doang. Tapi cerdasnya gak ada. Nah untuk bisa punya kecerdasan, kita kan perlu kerendahan hati, betul gak? Mau belajar, mau diajar, mau dinasehati. Katakan amin saudara. Ya, yang ketiga, ya kan, kita mau belajar melayani tanpa pengakuan. Kerendahan hati selalu bertanya di dalam hatinya, bagaimana saya bisa berkati orang? Coba belajar rendah hati itu caranya dengan cara apa? Selalu mikirin gimana bisa nolong orang. Itu caranya. Karena pada waktu kita nolong orang, posisi orang itu sebenarnya secara rohani, secara apa saudara? Dia kan di bawah kita, betul gak? Waktu dia minta tolong, kita kan merendahkan diri. Contoh orang Samaria yang baik hati, betul gak? Bagaimana caranya dia nolong? Daripada orang Yahudi, orang Israel yang dirampok, berdarah-darah sampai, ini kan saudara. Caranya gimana? Saudara, dari dia tegak berdiri, dia harus turun ke bawah. Angkat orang itu, naikin ke keledai, keluarin duitnya. Dari banyak duit jadi kurang duitnya. Dari ada tenaga kepake tenaganya. Dari tegak harus, itu kan semua latihan untuk rendah hati. Betul gak saudara? Katakan amin. Kalau dunia bilang duit gak boleh kurang, harus tambah terus. Supaya kau diakui, dihormatin. Tapi kerajaan Allah, kau pakai uang kamu untuk nolong orang. Itu kan bikin kurang jadinya kan saudaraku. Ya udah gak apa-apa, gak punya apa-apa. Yang penting ada orang itu bisa terangkat gitu saudara. Amin. Jadi contoh terbesar tuh Yesus. Coba ya, Yesus itu membasuh kaki para murid. Raja semesta alam megang kaki manusia. Saya rasa ini tidak ada ilustrasi kerendahan hati yang lebih besar daripada ini. Betul gak? Kata amin. Coba kayaknya nggak kebayang deh kalau saudara misalnya kerja ya ke satu tempat ya kan di mana komandan atau atasan big boss besar, saudaraku, dia datang berlutut, dia cuci kaki kita. Waduh, ini hal yang luar biasa, itu pelayanan. Yang terakhir saudara, gimana caranya hidup dengan rendah hati? Kita selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Selalu berikan kemuliaan pada Tuhan. Ya, maksud saya begini saudaraku. Kalau saudara dipuji orang, bagaimana? Kalau saudara dipuji, reaksi kita harusnya gimana? Oh enggak. Bukan aku. Gak usah kayak gitulah, palsu itu. Ya kan, menolak secara palsu itu ya dak. Jangan tolak. Saya sih dapetnya gini. Kalau kita dapat pujian, jangan tolak pujian secara palsu. Jangan tolak, terima pujian itu. Ucapin terima kasih
Sambil kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, tanpa Tuhan saya nggak bisa lakukan ini. Ini Tuhan. Istilahnya siapa? Istilahnya Peter Wagner dalam bukunya. Dia tulis begini. Kalau kamu terima pujian dari orang, sanjungan. Ya kan? Itu kamu harus perlakukan seperti kamu makan permen karet. Ngerti gak? Permen karet gimana cara makan permen karet? Kunyah terus. Kalau manisnya sudah hilang, buang lepeh. Pujian apa? Waktu terima pujian bilang terima kasih, aku senang lo dipuji. Lalu doa, aku serahkan kepada Tuhan. Jangan simpen. Emang hebat juga ya aku ya rupanya ya. Aku gak nyangka loh kita sehebat ini ya. Rupanya kaya juga gitu. Dia udah dahsyat juga gitu nih. Dipikirin, diomongin, direnungin. Saya tuh beli buku tentang kerendahan hati karangan Peter Wagner, saudaraku. Dia punya kesaksian nih sebelum tutup ya saudara. Dia punya kesaksian begini. Dia bilang, waktu saya tulis buku ya, waktu saya tulis buku awal-awal, ya kan, itu kan banyak orang dikasih kata pengantar. Orang-orang hebat, kata pengantar isinya apa? Puji-pujian atas tulisan bukunya dia gitu segala macam. Dia bilang, saya tuh ya kan kalau lagi iseng, saya buka tuh, yang saya baca apa saudara? Puji-pujiannya itu dia bilang, enak di hati. Satu hari Roh Kudus tegur. Kok seneng ya bacain itu ya. Kok nih kasih makan kesombongan lu. Kok bisa jatuh nanti. Sudah, ya kan? Jangan baca itu lagi. Sejak saat itu Tuhan ajar, kalau kau tulis buku, dah usah minta-minta kata pengantar untuk puji-pujian atas buku kamu. Sudah kosong ya, tulis kata pengantar kamu, sudah blas. Saya ngerti. Saya ingat juga iniannya Pak Isap Cipto mendiang saudara. Beliau pernah cerita, selesai khotbahnya bagus memberkati. Tuhan jamah ubah banyak orang. Wah banyak orang mau datang ke dia. Awalnya dia dia mau layani. Wah mungkin banyak yang mau bilang, Om dahsyat, keren banyak. Dia mau nikmatin ini saudara. Lalu Tuhan bilang, kau balik cepat. Lari, keluar dari ruangan itu. Kau jangan nikmatin itu. Serahkan ke Tuhan semuanya. Sudah dapat ini? Katakan amin. Selalu berikan kemuliaan kepada Tuhan. Katakan amin. Ada banyak hal yang menarik perhatian manusia. Kekayaan, jabatan, popularitas, kemampuan. Makanya ada 4 janji besar bagi orang yang rendah hati. Pertama apa? Tuhan tinggal bersama orang yang rendah hati. Kedua apa? Tuhan memandang atau memberkati orang yang rendah hati. 3 apa? Tuhan memberi kasih karunia kepada mereka yang rendah hati. Tuhan meninggikan mereka pada waktunya. Katakan amin. Saudara mau berdoa untuk kita belajar rendah hati? Catat saudaraku, lalu kita berdoa bareng. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat lupa. Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Saat ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Kau sangat
Terima kasih untuk firman-Mu. Makasih Engkau bersemayam dan tinggal di hati daripada orang-orang yang rendah hati. Kami minta Tuhan Kau berikan roh kerendahan hati buat kami. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang lemahkan, Tuhan sedang remukkan, bahkan Tuhan sedang patahkan ya Tuhan. Biarlah ajar kami bisa belajar untuk semakin bergantung kepada kekuatan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, berikan kami roh kerendahan hati itu. Supaya ya Tuhan hidup kami menjadi tanah yang subur bagi berkat, bagi kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kami mau belajar seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kami mau melayani, kami mau ingat ya Tuhan siapa kami sebelum kami kenal Tuhan. Kami semua orang berdosa, upah dosa dalam maut. Tapi karena ya Tuhan Kau mati di salib, oleh karena anugerah-Mu, Engkau boleh angkat kami Tuhan. Kau sudah benarkan kami. Bahkan Kau pakai kami Tuhan menjadi saluran kasih-Mu. Bapakku berdoa, biarlah kami menjadi orang-orang yang mau diajar, mau dididik, mau dilatih, mau didisiplinkan. Bapakku berdoa, biarlah ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam hidup kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Kristus. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada pesan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.